Jika hari ini kamu membuka video ini, berhenti sejenak. Tarik napas pelan. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Karena kemunculan video ini di hadapanmu bukan sesuatu yang acak. Bukan pula sekadar lewat. Ada sesuatu yang sedang Allah arahkan ke dalam hidupmu, tepat di saat hatimu mulai lelah tapi belum ingin menyerah. Assalamualaikum sahabat rahasia jodoh. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah memilih untuk singgah. Terima kasih karena di tengah segala kesibukan, kamu masih memberi ruang untuk mendengarkan suara yang menenangkan. Kehadiranmu di sini adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih berharap, dan masih percaya pada rencana Allah meski kadang terasa berat. Aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri, tanpa perlu merasa bersalah. Pernahkah kamu berdoa tentang jodoh, tapi setelah itu dadamu terasa sesak? Kata-kata doa tetap terucap, tapi ada lelah yang ikut menyertainya. Bukan karena kamu ragu pada Allah, melainkan karena sudah terlalu sering berharap, terlalu lama menunggu, dan terlalu banyak menguatkan diri sendirian. Jika itu yang kamu rasakan, dengarkan baik-baik. Kamu tidak salah, kamu tidak lemah, kamu tidak kurang iman, kamu hanya manusia yang sedang diproses. Ada fase dalam hidup di mana doa terasa ringan, karena hati belum benar-benar diuji. Tapi ada fase di mana doa terasa berat, karena harapan sudah melalui terlalu banyak jalan. Dan justru di fase itulah Allah paling dekat. Allah sedang menyentuh lapisan hatimu yang paling dalam, yang selama ini kamu simpan rapat-rapat. Hari ini mungkin kamu berada di titik lelah yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun. Kamu tersenyum di luar, tapi sering bertanya dalam diam, "Ya Allah, sampai kapan?" Kamu tidak iri, tapi hatimu perih ketika melihat orang lain dipertemukan dengan jodohnya. Kamu ikut bahagia, tapi setelah itu, ada sunyi yang datang tanpa permisi. Allah tahu semua itu, tidak satu pun yang luput. Banyak orang mengira Allah lambat karena doa belum terjawab. Padahal seringkali, Allah sedang bekerja sangat teliti. Allah tidak sekadar ingin mempertemukanmu dengan seseorang. Allah ingin memastikan, ketika pertemuan itu terjadi, hatimu sudah cukup tenang untuk menjaganya. Coba renungkan satu hal ini dengan jujur. Jika jodohmu datang di masa kamu penuh luka, apakah kamu siap mencintai tanpa curiga? Jika cinta hadir saat hatimu belum selesai dengan dirimu sendiri, apakah hubungan itu akan menjadi tempat pulang, atau justru tempat saling melukai? Allah Maha mengetahui isi hatimu. Allah tahu bagian mana yang masih perlu dikuatkan. Allah tahu doa mana yang perlu ditunda agar tidak berubah menjadi penyesalan. Sahabat, penantian bukan hukuman. Penantian adalah ruang pembentukan. Allah sedang mengajarimu berdiri tegak tanpa bergantung. Allah sedang melatihmu bahagia tanpa syarat, agar kelak, saat cinta datang, kamu tidak menggenggamnya karena takut kehilangan, tapi karena siap berbagi. Jika hari ini kamu masih sendiri, itu bukan tanda ditinggalkan. Itu tanda sedang dipilih untuk proses yang lebih dalam. Proses yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Ada orang yang cepat bertemu jodoh, tapi hatinya terus gelisah. Ada orang yang lama menunggu, tapi sekali bertemu, hatinya langsung pulang. Allah tidak salah menempatkanmu di waktu ini. Doa yang terasa berat seringkali bukan karena Allah jauh, tapi karena kamu sedang naik tingkat. Doa itu tidak lagi sekadar permintaan, tapi sudah menjadi percakapan batin yang jujur antara hamba dan Tuhannya. Disitulah Allah membentuk kedewasaanmu. Perhatikan ini baik-baik. Jika setiap kali kamu ingin menyerah, hatimu justru kembali menyebut nama Allah, itu tanda kuat. Itu tanda imanmu sedang dijaga. Allah tidak membiarkanmu benar-benar jatuh, meski kamu merasa hampir menyerah. Mungkin selama ini kamu bertanya, "Kenapa aku yang harus menunggu selama ini? Kenapa orang lain terlihat lebih mudah?" Tapi jarang kita bertanya, mungkin karena Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang perlu dijaga dengan lebih hati-hati. Allah tidak ingin kamu salah memilih hanya karena kesepian. Allah tidak ingin kamu bertahan di hubungan yang salah hanya karena takut sendiri.
Allah ingin cintamu bersih, tenang, dan membawa kamu semakin dekat padanya. Jika kamu sampai di bagian ini, izinkan aku mengatakan dengan penuh keyakinan. Kamu tidak kebetulan menonton. Ada pesan yang sedang Allah sampaikan lewat kata-kata ini. Pesan bahwa sabarmu sedang diperhitungkan. Pesan bahwa air matamu tidak pernah sia-sia. Sekarang aku ingin mengajakmu ikut terlibat, bukan sekadar menonton. Tulis angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa dalam hati. Ya Allah, aku sedang belajar percaya pada waktumu. Angka ini kita jadikan aliran energi positif, penguat batin, dan pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam penantian ini. Tetaplah di sini, jangan beranjak, karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian berikutnya, tentang alasan mengapa Allah sering membuat jalan jodoh terasa lambat justru pada orang-orang yang tulus hatinya. Dan di sana, kamu akan mulai melihat bahwa penantianmu selama ini tidak pernah kosong. Jika kamu masih di sini, itu pertanda hatimu benar-benar ingin memahami, bukan sekadar mendengar. Dan sekali lagi perlu aku sampaikan dengan lembut, kehadiranmu sampai bagian ini bukan kebetulan. Allah sedang mengajakmu naik satu tingkat dalam cara memandang penantian. Banyak orang bertanya dengan nada yang hampir sama. Kenapa doa sudah lama dipanjatkan, tapi jodoh belum juga datang? Kenapa yang berdoa sungguh-sungguh justru menunggu paling lama? Kenapa yang hatinya lembut malah sering diuji dengan kesepian? Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi, bahkan sangat manusiawi. Tapi seringkali kita berhenti pada bertanya, tanpa mencoba memahami cara kerja Allah yang jauh lebih luas dari logika kita. Allah tidak pernah memperlambat tanpa alasan. Allah tidak pernah menunda tanpa tujuan. Ketika jalan jodoh terasa lambat, seringkali bukan karena doamu tidak cukup kuat, tapi karena Allah sedang mengatur banyak hal sekaligus. Bukan hanya tentangmu, tapi tentang banyak jiwa yang saling berkaitan dengan takdirmu. Coba renungkan ini pelan-pelan. Allah bukan hanya ingin mempertemukan dua orang yang saling suka. Allah ingin mempertemukan dua jiwa yang saling siap. Siap menerima kekurangan. Siap tumbuh bersama. Siap bertahan bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat hidup menguji. Jika hari ini kamu masih menunggu, bisa jadi karena Allah sedang menyelamatkanmu dari pilihan yang terlihat indah, tapi rapuh. Dari cinta yang datang cepat, tapi tidak bertahan lama. Dari hubungan yang ramai di awal, tapi sunyi di pertengahan. Allah Maha Mengetahui. Allah melihat masa depan yang belum bisa kamu lihat. Banyak orang ingin cepat sampai, tapi lupa bertanya apakah dirinya sudah siap membawa bekal. Allah tidak ingin kamu tiba di tujuan dengan hati yang kosong dan luka yang belum sembuh. Kadang Allah membuatmu lama sendiri agar kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Agar kamu tahu batas sabarmu. Agar kamu paham apa yang pantas kamu terima dan apa yang seharusnya kamu lepaskan. Karena cinta yang baik tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menyempurnakan keutuhan. Sahabat, jangan salah paham. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu versi Allah adalah proses aktif memperbaiki diri, meluruskan niat, dan memperkuat hubungan dengannya. Saat kamu menunggu sambil bertumbuh, sesungguhnya kamu sedang bergerak, meski terlihat diam. Allah sering memperlambat jodoh orang-orang yang hatinya tulus karena Allah tahu mereka mudah memberi, mudah berkorban, mudah bertahan meski disakiti. Dan hati seperti itu harus dijaga dengan sangat hati-hati. Allah tidak ingin kamu salah menyerahkan hatimu pada orang yang hanya datang untuk menguji, bukan untuk menetap. Jika hari ini kamu merasa sudah siap, tapi kenyataan berkata lain, bisa jadi Allah sedang mengajarkan satu pelajaran penting. Bahwa kesiapan menurut manusia belum tentu sama dengan kesiapan menurut Allah. Allah melihat bukan hanya seberapa besar keinginanmu untuk menikah, tapi seberapa siap kamu memikul amanah setelahnya. Amanah emosi, amanah kesetiaan, amanah tanggung jawab. Cinta dalam pandangan Allah bukan sekadar perasaan. Cinta adalah ibadah panjang, dan ibadah panjang membutuhkan persiapan yang matang. Pernahkah kamu memperhatikan, di masa penantian ini,
hidupmu justru dipenuhi banyak pembelajaran. Kamu belajar ikhlas, kamu belajar melepaskan, kamu belajar berdiri sendiri. Itu bukan kebetulan, itu kurikulum kehidupan yang Allah susun khusus untukmu. Karena kelak, saat kamu sudah bersama jodohmu, kamu tidak lagi belajar sendirian. Kamu akan belajar berdua, dan jika fondasimu rapuh, rumah itu mudah runtuh. Allah lebih memilih membuatmu kuat sendirian lebih dulu, daripada rapuh bersama orang yang salah. Ada satu hal yang jarang disadari. Ketika Allah memperlambat jodoh, seringkali Allah sedang membersihkan lingkaran hidupmu. Orang-orang yang tidak tulus perlahan menjauh. Hubungan yang menggantung mulai selesai. Pintu-pintu yang salah mulai tertutup satu persatu. Itu bukan kehilangan, itu perlindungan. Allah tidak ingin masa depanmu dibangun di atas relasi yang setengah-setengah. Allah ingin hidupmu tenang, bukan penuh tanda tanya. Jika hari ini kamu merasa sendiri, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah lupa. Bisa jadi justru sebaliknya. Allah sedang sangat memperhatikanmu, sedang menuntun langkahmu agar tidak salah arah. Perhatikan perubahan dalam dirimu. Apakah kamu mulai lebih tenang menghadapi hidup? Apakah kamu mulai tidak terlalu memaksa keadaan? Apakah kamu mulai bisa tersenyum meski belum memiliki pasangan? Jika iya, itu tanda prosesmu berjalan. Allah sering menanamkan ketenangan sebelum menghadirkan cinta. Karena cinta yang datang tanpa ketenangan sering berubah menjadi kecemasan. Tapi cinta yang datang setelah ketenangan, insya Allah akan membawa rasa aman. Sahabat, jangan bandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Takdir bukan lomba. Tidak ada siapa yang terlambat, dan tidak ada siapa yang terlalu cepat. Semua tiba tepat pada waktunya menurut Allah. Jika sampai hari ini kamu masih menjaga doa, meski hatimu lelah, itu berarti kamu sedang berada di jalan yang benar. Jalan orang-orang yang sabarnya sedang diperdalam. Sekarang aku ingin mengajakmu kembali berinteraksi dengan niat yang baik. Tulis angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu doa diam-diam dalam hatimu. Ya Allah, aku sedang belajar menerima prosesmu dengan lapang. Angka ini kita niatkan sebagai energi positif, penguat hati, dan pengingat bahwa penantian ini tidak sendiri. Tetaplah bersama sampai bagian berikutnya. Karena di bagian terakhir, kita akan membahas tanda-tanda paling halus yang sering tidak disadari. Tanda bahwa Allah sebenarnya sudah mulai menyiapkan cinta terbaikmu, meski kamu merasa belum melihat apa-apa. Dan di sanalah, banyak hati akhirnya mengerti. Jika kamu sampai di bagian ini, percayalah, ini bukan akhir. Justru ini adalah titik di mana banyak hati mulai benar-benar mengerti. Mengerti bahwa penantian selama ini tidak kosong. Mengerti bahwa doa-doa yang terasa berat ternyata sedang diarahkan pada sesuatu yang jauh lebih tenang. Sahabat rahasia jodoh, dengarkan bagian ini dengan perlahan. Jangan terburu-buru, karena tanda-tanda dari Allah jarang datang dengan suara keras. Ia hadir lembut, tapi jika disadari, mengubah cara pandangmu tentang cinta dan takdir. Tanda pertama yang paling sering diabaikan adalah ketenangan yang datang tanpa sebab. Kamu masih sendiri, statusmu belum berubah, doa jodohmu masih kamu panjatkan. Tapi anehnya, hatimu tidak lagi segelisah dulu. Kamu masih berharap, tapi tidak lagi memaksa. Kamu masih ingin, tapi tidak lagi mengejar dengan cemas. Itu bukan tanda menyerah, itu tanda berserah. Allah sering menghadirkan ketenangan sebelum menghadirkan cinta. Karena cinta yang datang di hati yang tenang akan tumbuh menjadi rasa aman. Bukan rasa takut kehilangan, bukan rasa curiga berlebihan, tapi rasa percaya. Jika beberapa waktu terakhir kamu mulai bisa menikmati waktu sendiri, mulai bisa tersenyum tanpa harus ditemani, itu bukan karena hatimu membeku. Itu karena Allah sedang menguatkan fondasimu. Tanda kedua, Allah mulai menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak jelas. Hubungan yang menggantung mulai terasa melelahkan. Komunikasi yang setengah-setengah mulai kamu pertanyakan. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena hatimu tidak lagi mau menerima ketidakpastian.
Allah sedang membersihkan ruang di hatimu. Ingat satu hal penting ini. Cinta terbaik tidak datang ke hati yang masih penuh sisa-sisa luka lama. Allah tidak ingin jodohmu harus berhadapan dengan bayangan masa lalu yang belum selesai. Maka satu persatu, Allah tutup pintu yang salah. Kadang dengan cara yang pelan, kadang dengan cara yang menyakitkan. Tapi selalu dengan tujuan yang sama, melindungimu. Tanda ketiga, fokus hidupmu mulai bergeser. Kamu tidak lagi menjadikan jodoh sebagai satu-satunya sumber bahagia. Kamu mulai sibuk memperbaiki diri. Mulai peduli pada kesehatan mentalmu. Mulai mendekat pada Allah dengan cara yang lebih jujur. Bukan hanya karena ingin dikabulkan, tapi karena ingin tenang. Ini tanda yang sangat kuat. Allah sering menyiapkan cinta terbaik setelah seseorang tidak lagi menjadikan cinta sebagai pusat hidupnya. Karena cinta yang sehat tumbuh di hati yang seimbang, bukan di hati yang bergantung sepenuhnya. Tanda keempat, kamu menjadi lebih selektif, bukan lebih sombong. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu tahu apa yang tidak bisa kamu toleransi. Kamu tidak lagi silau dengan janji manis. Kamu lebih mendengar ketenangan hatimu daripada kata-kata yang ramai. Ini bukan karena standar kamu terlalu tinggi. Ini karena Allah sedang menaikkan kualitas jiwamu. Cinta terbaik bukan tentang siapa yang paling keras mengejar, tapi siapa yang paling selaras frekuensinya. Dan Allah sedang menyelaraskan frekuensimu dengan orang yang tepat. Tanda kelima, doa-doamu berubah bentuk. Jika dulu kamu berdoa, "Ya Allah, segerakan jodohku." Sekarang doamu menjadi, "Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, jauhkan meski aku menyukainya." Perubahan doa ini bukan hal kecil. Ini tanda kedewasaan spiritual. Tanda bahwa hatimu mulai percaya penuh pada keputusan Allah. Dan di titik inilah, doa-doa seringkali mulai menemukan jalannya. Allah sangat mencintai hamba yang mau menyerahkan hasil, bukan hanya meminta prosesnya dipercepat. Sahabat, perlu kamu pahami satu hal penting. Ketika Allah benar-benar menyiapkan cinta terbaik, hidupmu seringkali diuji dengan kesabaran tingkat tinggi. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa ketika cinta itu datang, kamu tidak lagi rapuh. Allah tidak ingin jodohmu menjadi penopang hidupmu. Allah ingin jodohmu menjadi teman berjalan. Berjalan menuju Allah. Berjalan menuju kebaikan. Berjalan menghadapi dunia bersama. Itulah mengapa, sebelum mempertemukanmu dengan seseorang, Allah lebih dulu mempertemukanmu dengan dirimu sendiri. Jika hari ini kamu masih menunggu, tapi hatimu mulai lebih lapang, itu tanda baik. Jika kamu masih berdoa, tapi tidak lagi menuntut waktu, itu tanda kuat. Jika kamu masih berharap, tapi tidak lagi menggantungkan bahagia sepenuhnya pada manusia, itu tanda Allah sedang bekerja. Dan seringkali, saat tanda-tanda ini lengkap, pertemuan itu tidak lama lagi. Tapi datangnya tidak selalu seperti yang kamu bayangkan. Bisa sederhana, bisa lewat jalan yang tidak kamu duga. Tapi satu hal yang pasti, ia datang membawa ketenangan, bukan kebingungan. Sekarang izinkan aku mengajakmu sekali lagi untuk terlibat dengan niat yang baik. Tulis angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa, sebagai kesaksian hati, sebagai tanda bahwa kamu memilih percaya pada rencana Allah meski jalannya panjang. Angka ini kita alirkan sebagai energi positif, saling menguatkan, saling mendoakan dalam diam. Sahabat rahasia jodoh, jangan berkecil hati. Jangan merasa tertinggal. Tidak ada yang terlambat dalam takdir Allah. Yang ada hanyalah tepat waktu. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Semoga Allah membalas kesabaranmu dengan cinta yang menenangkan, bukan sekadar membahagiakan. Semoga Allah mempertemukanmu dengan jodoh yang membuatmu lebih dekat kepadanya, bukan menjauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.